warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Bayu. Nah, kali ini kita akan belajar materi kelas 4, mata pelajaran matematika dengan materi FPP dan KPK. Nah, sebelum kita mempelajari FPP dan KPK, terlebih dahulu mari kita pelajari tentang apa itu bilangan faktor. Bilangan faktor adalah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Artinya, bilangan A bisa disebut faktor dari bilangan B jika A membagi habis bilangan B. Dengan catatan, A dan B adalah bilangan asli. Nah, agar kalian lebih paham, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan faktor dari bilangan 24. Untuk menentukan faktor dari bilangan, langkah yang harus kita lakukan adalah membuat perkalian dua bilangan dengan hasil bilangan yang telah ditentukan. Nah, sekarang kita akan buat dua perkalian bilangan dengan hasil 24. Yang pertama, 1 kali 24. Yang kedua, 2 kali 12. Yang ketiga, 3 kali 8. Yang keempat, 4 kali 6. Yang kelima, 6 kali 4. Yang ke-6 ada 8 kali 3. Yang selanjutnya ada 12 kali 2. Dan yang terakhir ada 24 dikali 1. Nah, bilangan yang diberi tanda merupakan faktor dari bilangan 24. Jadi, faktor dari bilangan 24 ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, agar lebih paham, kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan faktor dari bilangan 50. Sama seperti tadi, kita buat perkalian dua bilangan yang hasilnya 50. Yang pertama ada 1 kali 50. Yang kedua ada 2 kali 25. Yang ketiga ada 5 kali 10. Yang keempat ada 10 kali 5. Yang kelima ada 25 dikali 2. Dan yang terakhir adalah 50 kali 1. Nah, bilangan yang diberi tanda merupakan faktor dari bilangan 50. Jadi, faktor dari bilangan 50 adalah 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Setelah mempelajari faktor bilangan, kita akan belajar tentang kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali dari bilangan tersebut. Sebagai contoh, kita akan menentukan kelipatan dari 2. Caranya adalah dengan membuat tabel perkalian. Yang pertama, 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 5 sama dengan 10. 2 kali 6 sama dengan 12. 2 kali 7 sama dengan 14. 2 kali 8 sama dengan 16. Dan seterusnya. Nah, hasil kali dari bilangan-bilangan tersebut merupakan kelipatan dari bilangan 2. Jadi, kelipatan dari bilangan 2 adalah 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang bernilai lebih dari 1 dan mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, agar kalian lebih memahami tentang bilangan prima, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, contoh dari bilangan prima ada bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 19, serta seterusnya. Nah, kenapa 2 disebut bilangan prima? Karena 2 memiliki nilai lebih dari 1 dan hanya memiliki 2 faktor pembagi, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2 itu sendiri. Setelah mempelajari bilangan prima, kita akan belajar tentang faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, sebagai contoh kita lihat faktor dari 30. Di sini ada bilangan 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Nah, ingat, bilangan prima adalah bilangan yang bernilai lebih dari 1 dan mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Mari kita seleksi bersama faktor prima dari bilangan 30. Angka 1 bukan merupakan faktor prima. Angka 2, angka 3, angka 5 merupakan faktor prima dari 30. Mari kita lihat selanjutnya. Bilangan 6 bukan merupakan faktor prima dari 30. Bilangan 10 juga bukan, bilangan 15 juga bukan, dan 30 juga bukan. Jadi, faktor prima dari bilangan 30 adalah 2, 3, dan 5. Setelah mempelajari faktor prima, kita akan mempelajari apa itu faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah penguraian bilangan menjadi perkalian faktor-faktor primanya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, bagilah bilangan dengan bilangan 2. Nah, ulangilah jika masih memungkinkan untuk dibagi dengan bilangan 2. Jika tidak bisa, bagilah bilangan dengan bilangan 3. Ulangilah jika masih memungkinkan. Selanjutnya, jika tidak memungkinkan dibagi dengan bilangan 3, maka bagilah dengan bilangan 5. Ulangilah jika masih memungkinkan, dan seterusnya. Nah, agar kalian lebih paham, mari kita lihat contoh berikut ini. Mencari faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Contoh, kita akan mencari faktorisasi prima dari bilangan 28. Pertama, kita bagi dengan bilangan 2. Hasilnya 14. Karena masih memungkinkan, kita bagi lagi dengan bilangan 2. Hasilnya 7. Nah, 7 karena tidak mungkin untuk dibagi 2, maka tidak perlu kita bagi 2. Dan dikarenakan 7 merupakan bilangan prima, jadi untuk pohon faktor berhenti sampai bilangan 7. Maka faktorisasi dari 28 adalah 2 dikali 2 dikali 7.
Atau bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, setelah kita mempelajari tentang faktor bilangan, faktor prima, faktorisasi prima, kita akan masuk ke materi KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan-bilangan yang dimaksud. Nah, sebagai contoh, kita lihat berapakah KPK dari 5 dan 6. Ingat, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita buat kelipatan bilangan 5 dan kelipatan bilangan 6. Nah, kelipatan bilangan 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, dan seterusnya. Untuk kelipatan bilangan 6 ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, dan seterusnya. Dari kelipatan dua bilangan ini, kita cari kelipatan yang sama. Sini ada angka 30 dan ada angka 60. Karena KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, jadi kita ambil bilangan yang kecil. Maka KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Setelah mempelajari KPK, kita akan mempelajari tentang FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Sebagai contoh, kita akan mencari berapakah FPB dari 18 dan 24. Karena FPB merupakan faktor persekutuan terbesar, jadi kita akan mencari faktor dari dua bilangan tersebut. Di sini ada bilangan 18 dan 24. Faktor dari bilangan 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan faktor dari 24 ada bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Faktor persekutuan merupakan faktor yang memiliki nilai sama. Kita cek bersama-sama berapakah nilai yang sama dari faktor bilangan 18 dan 24. Ada bilangan 1, 2, 3, dan 6. Karena FPB merupakan faktor persekutuan terbesar, jadi FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan KPK dan FPB menggunakan faktor prima. Langkah pertama, menentukan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Sebagai contoh soalnya, mari kita tentukan FPB dan KPK dari bilangan 24 dan 30. Nah, kita buat pohon faktor dari bilangan 24 dan 30. 24 dibagi 2, 12. Kita turunkan lagi. 12 dibagi 2, 6. Kita turunkan lagi. 6 dibagi 2 adalah 3.
Karena 3 merupakan bilangan prima, jadi untuk pohon faktor dari 24 berhenti di angka 3. Selanjutnya kita akan menentukan pohon faktor dari bilangan 30. 30 dibagi 2, 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi, faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 kali 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, yang pertama kita akan belajar menentukan KPK. Langkah pertama, cari bilangan pokok yang nilainya sama dari 24 dan 30. Nah, di sini bilangan pokok yang sama ada 2 dan 3. Langkah kedua, pilih salah satu dari bilangan pokok yang sama yang memiliki pangkat terbesar. Nah, kita bisa dapatkan 2 pangkat 3 dan 3. Lalu langkah yang ketiga adalah kalikan bilangan pokok dengan pangkat terbesar tersebut dengan bilangan lainnya yang nilainya tidak sama dari 24 dan 30. Nah, jadi yang dikalikan adalah 2 pangkat 3 kali 3 dan kali 5. Maka KPK dari 24 dan 30 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Kita akan belajar menentukan FTB dengan faktorisasi prima. Langkah-langkahnya, cari bilangan pokok yang nilainya sama dari 24 dan 30. Bilangan yang sama ada bilangan 2 dan 3. Langkah kedua, pilih salah satu dari bilangan pokok yang sama yang memiliki pangkat paling kecil. Kita lihat yang memiliki pangkat paling kecil yaitu adalah 3 pangkat 1 dan 2 pangkat 1. Langkah ketiga, kalikan bilangan pokok dengan pangkat yang terkecil, yaitu bilangan 3 dan bilangan 2. Maka FTP dari 24 dan 30 adalah 2 kali 3 sama dengan 6.